What's up everybody, welcome back to my channel. Dan ya, udah sekian lama, udah setahun lebih ya setelah terakhir tahun lalu gue bikin tutorial tentang color grading yang sedikit-sedikit ala Jepang atau ya ala Jepang lah. Dan sekarang tutorial sekarang kita fokus ke ala-ala Korea seperti yang teman-teman komentar minta di tutorial yang sebelumnya, atau banyak juga yang ngomong di Instagram pengen dong tutorial ala-ala Korea gitu, dan ini dia, ini buat teman-teman semua. Tapi sebelumnya pemberitahuan aja buat teman-teman kalau ini adalah part yang pertama ya, jadi gue bakal bikin jadi 4 part. Bukan berarti ntar ada bersambung ya, enggak, ini ntar beda klip. Jadi itu aja, kita langsung lompat aja ke tutorial sekarang. Dan ini salah satu klip yang kita akan color grade. Sekarang kita ada di DaVinci Resolve 17. Teman-teman langsung klik di color aja di sini. Habis itu ada yang namanya ini node ya, atau kalau di Adobe namanya layer, mungkin sama kali ya. Nah ini udah ada 1 dan kita butuh 3 lagi. Jadi kita buat dengan cara tekan Alt, habis itu kita klik S 1, 2, 3, sip. Habis itu kita kasih label biar rapih. Kontras nomor 2, yang kedua kontras, terus yang ketiga main, habis itu yang keempat HSL. Oke, hilang. Oke. Nah, pertama kita ke kontras dulu. Ini karena footage-nya log, jadi kita naikin kontrasnya. Kita naikin cukup banyak ya. Oke, kayak di situ deh. Habis itu pivot kita turunin di sebelahnya ini ya. Jadi ini kontras, ini pivotnya kita turunin secukupnya aja. Oke, di situ. Dan sekarang kita untuk kontras kita stop di situ, kita pindah ke tetangga selanjutnya di main. Nah di main ini kita lihat ada 3 di sini ya, di ruangan ini, lift, gamma, gain. Dan untuk sekarang untuk tutorial ini kita let's say kita bilang kita ada di ruangan wheels. Di sini teman-teman perhatiin ya, ada 3 nih titiknya. Nah ini ada ruangan wheels, ruangan bars, dan ruangan log. Tapi untuk sekarang kita di ruangan wheels dulu. Nah habis itu kita lihat di sini ada semacam kayak scroll ya. Kita geser yang bagian lift ke sebelah kiri untuk shadownya nih ya. Habis itu kita pindah ke gamma kita geser ke sebelah kanan agak banyak ya ini. Karena Korea ini cenderung, taste Korea ini sama Jepang nggak beda-beda jauh. Mereka cerah, bright gitu ya. Cuman bedanya Jepang seringkali mereka mau skin tone-nya mereka pucat banget gitu ya, sampai kayak foto gitu kadang-kadang. Dan terus satu lagi, kalau taste Jepang dan Korea itu yang similar, yang sama, itu mereka cenderung ke film look, kayak vintage. Oke. Terus lanjut kita ke gain ke sebelah kanan atau kiri boleh kita, tapi untuk ini kita ke kiri deh, sedikit aja. Oke, sip di situ. Nah, stop, kita pindah ke HSL, ke bagian manajemen warna, bagian yang paling kita cintai. Terus kita lihat di sini ada saturation, udah ada nomornya 50% ya. Kita pindah dulu ke 75% untuk sekarang. Boom. Untuk sekarang 75% dulu. Nah, ini masih kuning, tapi kita ganti dulu ke temperatur. Oh, bukan di sini, sorry. Maaf, salah. Jadi kita balik ke node temperatur ya, ke sini. Temperaturnya kita pindahin ke minus, ya ke sini dulu deh. Ke minus 320 tint kita. Nah, coba kita tes. Ke minus 4 boleh, ada ke hijau. Jadi ini ntar kita buat agak ke overall looknya, kita akan buat sedikit ke film ya. Oke. Terus kita balik ke HSL, kita naikin sekarang 100%. Boom. Gak apa-apa, masih kuning, ini masih kuning banget menurut gue ya, tapi gak apa, kita mulai atur di liftnya. Nah liftnya ini kita atur ke, coba kita tes ke bagian bawah, ke bagian, nah sini dia.
Jadi ke bagian sini ya, dikit aja ya. Oke, kita ulangin. Bagian biru terang. Kesini, ke tengah sini ya. Dikit aja. Nggak usah banyak-banyak, ya, biar kelihatan rapi dan seimbang, balance. Terus gamma kita ke bagian atas nih, ada garisnya nih, perbatasan antara merah dan pink. Kita naikin secuil aja, hati-hati ya, ini DaVinci Resolve salah satu yang gue suka, dia sensitif banget. Oke, 1, 2, 3, kita dikit aja, di situ kayak oke. Dan untuk gain kita cari, ini bagian highlight ya, kita cari, nah ini dia, langsung ketemu nih. Kita langsung cari bagian, ntar kita ulangin, jadi bagian, lagi-lagi bagian garis ya, antara hijau dan biru perbatasan. Kita turunin secuil aja. Di situ untuk sementara. Oke. Nah, untuk sekarang di situ dulu. Nah, nanti kalau teman-teman mau ada bongkar sana bongkar sini, itu belakangan. Sekarang kita langsung pindah ke bukan pindah ya. Kita ke proses berikutnya, yaitu ke bagian skin tone, ke muka si modelnya. Dengan cara apa? Kita klik kanan di bagian HSL, node HSL kita klik kanan, add node, terus add parallel. Kita tambah layer lagi atau node ya, kita kasih label tone. Oke. Nah, ini ya. Sip. Sekarang kita mau select mukanya dulu nih. Kita ke bagian ini ya, ada logo pipetnya, bagian qualifier namanya ya, tuh ada tulisannya qualifier. Klik, lalu kita select di bagian hidungnya ya. Boom. Nah, di sini teman-teman nggak bisa lihat kan, yang mana yang kepilih, mana yang nggak, tapi di sini kelihatan. Nah, klik di sini nih. Boom, langsung kelihatan. Terus kita atur sedikit, karena kita mau mukanya aja ya yang kepilih. Nah, tapi seperti teman-teman lihat, ada sedikit yang kepilih ya, yang kita nggak mau. Dan yang paling parahnya, teman-teman bisa lihat di sini ada kayak noise yang kelihatannya kayak pixel-pixel gitu ya. Ini namanya noise, dan ini bikin gak rapi, jelek ke dia. Nah, kita pindah ke noise, kita denoise, kita drag ke sebelah kanan, boom. Teman-teman lihat langsung halus ya, smooth langsung. Oke. Tapi jujur gue nggak itu suka ya, karena gue pengen fokus ke mukanya aja untuk sekarang. Jadi kita pindah ke tetangga di sebelahnya nih, bagian window namanya. Nggak tahu kenapa namanya window, tapi kita klik dan teman-teman lihat ada lingkaran di sini, boleh diklik. Oke, boom, and look at that, langsung kepilih bagian mukanya doang. Terus di sini kita drag bagian yang ada garis putihnya biar lebih smooth, lebih halus. Oke, jadi kita klik di sini, kita drag. Nah, terus kita harus track karena modelnya bergerak ya. Next kita ke tetangganya, ke tracker yang kayak ada logo sniper ini ya. Dan di ruangan window ini, di ruangan tracker ini, teman-teman bisa lihat di sini ada yang warna orange ini. Teman-teman harus pastiin ini di bagian pertama ya, di frame pertama ya. Nah, selanjutnya kita klik track forward dan tunggu. Oke, jadi itu udah beres, tapi sepertinya gue lihat ada beberapa hal yang gue nggak pengen ya. Ini daunnya agak sedikit kepilih, dan ini agak ada, ini shadow mungkin ya udahlah. Tapi kita mau coba hilangin daun ini. Let's see. Qualifier kita coba. Kayaknya nggak bisa. Oke lah. Coba denoise kita turunin. Oke, untuk sekarang di situ aja dulu. Gue udah cukup puas dengan selectionnya. And kita balik ke sini. Oke, sip. Nah, sekarang kita mau atur skin tone ya. Menurut gue ini udah cukup keren, tapi agak aneh. Pertama, jadi kita atur skin tone-nya dulu. Ini ada 2 option. Kita ke ruangan lock. Dari titik 3 ini kita ke lock ya. Di titik ketiga. Oke, di sini ada 2 option. Teman-teman boleh pakai mid-tone atau offset. Kalau gua sih biasanya jujur
biasanya pakai offset sih, karena lebih praktis ya. Menurut gua lebih praktis. Oke, nah kita sedikit aja kita cari angkat ke warna antara ini nih ya, ke garis ini antara merah dan pink. Karena Korea itu ada secuil ya, ada secuil itu ada unsur-unsur pinky-pinkynya gitu. Karena berkesan kan kayak candy gitu kan, lucu, cute gitu. Nah oke, berikutnya coba kita turun dikit aja. Oke, di situ deh. Nah berikutnya kita coba terangin dikit. Karena ingat lagi-lagi seperti yang gue bilang, Korea sama kayak Jepang ya, kurang lebih sama kayak Jepang, mereka cerah, bright. Oke, jadi kita coba atur, ini bagian exposure, sekarang kita atur shadow-nya, sedikit aja, di situ, coba kita lihat lagi deh, oke di situ. Berikutnya highlight, bagian sini ya highlight, kita naikin highlight, sedikit aja, highlight juga sedikit aja, nggak usah banyak. Nah, ini dia. Ini sebelum sesudah. Nah, kalau menurut gue ini udah cukup bagus. Oke, berikutnya kalau ada yang mau diatur ulang, boleh ke mainnya langsung diangkat, cerahin dikit aja, kalem, tenang, dicerahin dikit aja, secuil aja. Berikutnya shadownya. Oke, nah lihat, teman bisa lihat ya, mulai kepisah nih. Background sama modelnya mulai bisa kepisah ya, biarpun bagian sini juga udah mulai bertambah, nggak apa-apa, it's okay. Berikutnya lagi-lagi bagian highlight kita terangin. Nah di sini kita udah mulai lihat gradasi ya, ini bagus banget, ini gue suka. Nah ini udah cukup bagus, dan sekarang kita coba cek lagi ya, ada yang kurang nggak nih, kita inspeksi dulu. Oke, nah perfect. Kalau misalnya teman-teman juga mau buat pohon di belakangnya ya, boleh tambahin lagi seperti biasa, klik kanan di HSL. Di HSL ya, hati-hati jangan sampai di tone. HSL, add node, parallel di situ. Kita coba kasih gitu ya, daun. Oke, pakai W. Nah, gitu. Habis itu kita tambahin kita qualifier, kita klik di daunnya. Nah, udah lumayan bagus, sip. Tapi kita nggak mau bagian modelnya ya, kita mau daunnya aja, zip di situ. Oke, alright. Sorry. Oke, kita mau di situ aja. Terus lagi-lagi denoise kita rapihin, kita bersihin. Nah gitu. Habis itu baru kita ke offset, kita tarik, kita hajar biar warna lebih keluar ke bagian sini ya, garis antara kuning dan hijau. Sekarang sip di situ. Nah teman-teman bisa lihat warnanya berubah ya. Tapi kalau untuk in this case gue agak merah deh, karena ini musim gugur ceritanya, jadi agak merah dikit. Nah di situ deh. Nah sip, ini udah bagus banget menurut gue ya. Gue udah puas banget. Dan ya kita beralih ke klip berikutnya. Sip, inilah adalah klip kedua yang kita akan color grade. Tapi kita nggak perlu color grade dari nol. Ada triknya. Begini caranya. Kita balik ke klip berikutnya, sebelumnya. Kita klik kanan di fotonya, grab still, terus kita klik di galeri di atas ini. Oke, nah teman-teman ini udah ada ya. Ini udah ada. Tuh. Berikutnya kita balik lagi klip selanjutnya. Teman-teman tinggal tuh. DaVinci hebatnya begini nih. Lihat, kita nggak usah klik, mereka udah kasih contohnya. Ini udah top banget. Tinggal klik kanan, apply grade, and voila, beres. Tinggal mungkin kalau ada teman-teman mau atur sedikit, silahkan. Ada pengaturan dikit ya, kayak di kontrasnya mungkin, atau bagian selectionnya. Ini tadi kita ada select ini ya, ada trackernya. Kita terus atur ulang. Kita lihat lagi. Nah terus kita track ulang lagi. Ingat ya, pastiin ini harus ada di awal frame video, baru kita
track. Nah, jadi itulah tutorial untuk sekarang untuk part yang pertama. Jadi untuk 2 klip ini, sorry udah lama banget menunggu ya, udah setahun, dan mungkin skill ngomong gue jadi menurun jauh banget. But anyway, ini adalah part yang pertama. Kalau teman-teman mau lihat part yang kedua, ketiga, keempat, boleh komen atau boleh juga like atau DM gue di Instagram, di Twitter. Anyway, itu untuk sekarang. That's enough. And yeah, see you guys next time. Have a good day. Happy studying.